Nanti kalau saya kasih Mercy, kalian menggiringnya nanti ke yang aneh-aneh, ya kan? Saya belikan Mercy, nanti malah dikira ada apa-apa. Makanya saya kasih Avanza, sepengetahuan istri saya juga. Ya, kalau menurut saya kan Kimberly kan banyak, ya kita sharing lah ya, kita sharing. Saya melihat kondisi ini, ya kan tetap kita kasih support, ya pastinya support apapun yang terbaik. Dan ya menurut saya apa yang diberitakan kayak mungkin terkait masalah ekonomi, masalah KDRT dan lain-lain gitu, ya setiap orang sampai di titik harus memutuskan sesuatu yang menurut saya kan perceraian itu kan opsi terakhir ya. Jadi kalau sampai seorang istri sampai menempuh jalur perceraian itu pastinya sudah dipertimbangkan matang-matang sih menurut saya sih. Kalau saya pribadi sebagai teman, sebagai kolega bisnis juga, apalagi saya juga sedang set up sebuah bisnis di bidang perfume sama Kimberly, ini lagi proses persiapan untuk produksi produk juga, support masih, dan saya pasti ada di samping Kimberly untuk mengawal, mensupport. Dan kalau boleh ini kan kayak lawyer juga kan saya yang siapkan itu dari tim Paci Ahmad and Partners untuk segala logistiknya semua dari saya kan, maksudnya untuk mensupport Kimberly, karena saya melihat dia ini kan wanita yang punya potensi yang luar biasa dan ada anak di sini kan, itu sih. Jadi kalau saya melihat perkembangan berita, ada katanya dia dilaporin juga terkait dugaan kekerasan terhadap anak sih, saya nggak percaya. Karena ya kita lihat faktanya kan Kimberly sama anak-anaknya sangat dekat, ya kan. Seorang ibu nggak mungkin lah berbuat kayak begitu. Itu yang saya tahu, karena beberapa kali kita juga ketemu bareng keluarga sama ibunya, sama istri saya juga. Anak-anaknya sangat manja sama Kimberly, jadi saya kira itu nggak benar lah kalau ada dugaan tindakan kekerasan. Nah, di situ ada klarifikasi juga Bang, katanya karena dia sempat dia anaknya dia sebelumnya berantem sama surat, lagi berantem terus pusing juga banget, dan habis terkait kejadian itu dia langsung minta maaf ke anak-anaknya. Emosi saat yang emosi doang. Kalau saya pribadi kayak kenal Kimberly, nggak ada sih menurut saya, ini pengalaman saya beberapa kali ketemu Kimberly, ngobrol, ini anak nggak banyak omong, terus nggak jauh lah dari hal-hal kayak gitulah menurut saya. Ini opini saya pribadi, kan kadang kita hanya bisa melihat dari luar, tapi kan kalau kenal lebih dalam kan kita bisa menilai orang juga gitu. Jadi yang saya tahu Kimberly Rider sosok penyayang buat anak-anaknya, sangat menyayangi anak-anaknya, kan terbukti di momen-momen itu kan kelihatan kan anak-anaknya sangat manja sama Mbak Kimberly Rider kan gitu. Jadi ya harapan saya, doa saya terbaik buat Kimberly Rider. Kalau memang itu jalan yang terbaik, ya kita doakan, kita dukung. Yang pasti jangan sampai anak jadi korban, itu aja sih. Bang, setelah adanya kerjasama dengan Abang dan terakhir sempat memberikan hindaran, berarti kondisi Mbak Kimberly dan anak-anaknya sekarang sudah semakin membaik ya Bang? Iya dong, pastinya dong kan. Dan ini kan juga saya memberikan referensi juga ke beberapa mitra bisnis saya. Kayak dalam waktu dekat dia akan jadi brand ambassadornya Parlesna ya. Itu atas rekomendasi dari saya juga. Jadi kebetulan ownernya Pak Sony saya sangat dekat. Saya memberikan rekomendasi, Kimberly nih bagus nih buat brand ambassador di Parles Senayan, sesuai dengan tematik lokasinya juga kan. Nah, representatifnya Kimberly bagus nih, saya bilang oke, kita eksekusi, kita gas ya. Sesama teman kan kita harus saya support, dan saya kira kalau saya support Kimberly itu kan semata-mata mensupport seorang sahabat yang dia sedang berjuang demi anak-anak. Jadi sebatas itu sih. Jadi dan Kimberly ini sangat dekat juga sama istri saya.
sering komunikasi juga, sering ngobrol sama istri saya. Kita beberapa kali ketemu, akrab banget sama istri. Nah, film sih, saya kan orangnya kalau ini benar-benar harus mendalami betul ya. Kita coba dulu di bidang perfume ini karena Kimberly juga sangat excited di situ. Saat ini sedang proses, karena memang parfum ini kan kita desain, kita create sesuai karakternya Kimberly. Jadi approval semua ada di Kimberly. Saya hanya bagian pemodal, ya, 100% modal dari saya untuk bisnis ini, ya kan. Tapi dari pihak Kimberly juga, karena dia akan memanage bisnis ini juga, ya, kita kasih presentasi saham yang besar untuk Kimberly untuk mengelola bisnis ini. Ya ini bisnis ini ya buat Kimberly untuk ke depan seperti apa, untuk masa depan anak-anaknya juga gitu. Dan istri saya setuju juga, sangat mendukung kolaborasi bisnis saya dengan Kimberly Rider. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, di balik layar kalau pas lagi ngobrol, Kimberly ini anak yang cerdas banget, visi bisnisnya luas banget. Jadi saya ini di luar ekspektasi saya juga, dia tingkat pengetahuan dalam berbisnisnya sangat luar biasa. Jadi saya pribadi sebagai pengusaha yang menyiapkan kapital juga, modal, pede lah kerjasama sama orang yang punya wawasan bisnis juga, punya passion, punya greget besar untuk memajukan bisnis, ya kan. Jadi saya sangat beruntung bisa terlibat dalam kerjasama dengan Kimberly Rider. Ya pastinya kalau saya sih ya ini di luar permasalahan yang kan kita belum, kan semuanya kan dari pihak penegak hukum, dari kepolisian, dari pihak-pihak terkait yang menentukan apakah benar ada KDRT, apakah ini dan lain-lain. Ya pesan saya sih, kalau kita jadi laki-laki harus siap nafkahin lah, jangan ya kalau memang sampai beritanya benar, katanya cuma dikasih 2 juta sebulan, ya terlaluan sih kalau menurut saya ya. Nah, tuh, jadi ya mungkin seorang perempuan sampai mengambil langkah seperti itu kan pertimbangannya matang loh teman-teman. Kita ini kan sama-sama, saya juga punya keluarga. Kalau itu bukan sebuah prinsip yang sampai benar-benar sampai nggak bisa dipersatukan lagi, ya opsi perceraian, opsi jalan terakhir kan. Tidak ada sih rumah tangga yang kepengen berpisah, nggak ada. Saya nggak yakin gitu. Sebenarnya saya nggak setuju juga, cuman dalam hal ini ya Kimberly banyak cerita juga sama saya yang nggak mungkin saya buka di sini kan. Makanya saya support penuh, saya full support ke Kimberly Rider, baik dari penyiapan kuasa hukum dari awal, ya logistik semuanya, ya kan, itu dari saya. Karena memang waktu itu dia sampaikan dia butuh kuasa hukum. Malah info terakhir, Edward sendiri sudah tidak ada kabar yang lost contact dan keluarga. Iya, yang saya dengar kemarin kan sidang juga nggak datang kan. Ya gimana ya ngomongnya ya, maksudnya ya harusnya sih hadir. Kalau memang masih mau diperjuangin ya caranya gimana, tabayun gitu kan sampaikan. Cuman kan kemarin nggak datang. Ya, saya kan dapat update-nya terus dari pengacaranya kan juga kasih laporan. Itu yang saya dapat info juga. Jadi dari pihak Kimberly itu sama sekali lost contact dengan pihak Pak Edward ya, suami. Sama sekali nggak ada komunikasi. Menurut informasi dari Kimberly ke saya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga yang terbaik lah buat Kimberly dan keluarga. Artinya anak-anak Kimberly udah nggak kesulitan lagi aktivitas sekolah ya saat ini, udah memiliki kendaraan. Oh iya dong, pastinya. Itu kan mobil spesial untuk anak-anaknya antar sekolah, antar jemput sekolah dan lain-lain. Kalau saya lihat Kimberly baik-baik saja sih. Malah sekarang kayaknya lebih semangat ya, banyak kegiatan syuting film juga kan. Iya kan, makanya kan saya pribadi kan kalau memberikan sesuatu itu kan sesuai apa yang dibutuhkan aja. Nah saat itu dia butuhnya kaki untuk dia aktivitas, ya kita kasih mobil. Itu pun juga mobil kan bukan mobil mewah yang saya kasih. Nanti kalau saya kasih Mercy, kalian menggiringnya nanti ke yang aneh-aneh ya kan.
Saya belikan Mercy nanti malah dikira ada apa-apa. Makanya saya kasih Avanza, sepengetahuan istri saya juga. Ya kan? Kalau saya pribadi orang yang sangat setia lah sama istri. Nah, insya Allah benar-benar apapun yang saya lakukan sepengetahuan istri saya. Oke, Ya, thank you, Bang Jan. Bang Jan. Terima kasih, Bang Jan.